Halo, gue ready. Sesuai setup meja yang sekarang gue mau ngetes cooler-cooler branded yang udah gue pegang. Oke. Gue ngetesnya yang jepit dulu, karena ini Razer nanti dulu. Kalau Razer udah tahu semua ya bedanya ya. Ini ada Nubia. Razer jepit juga sih sebenarnya. Ini terus ada FlyDigi. Karena heatsinknya cuma 4, jadi gue cobanya 4 dulu. Terus kita punya BR31 sama OnePlus. Oke. Tapi gue nggak pakai FlyDigi yang ini karena ini FlyDigi-nya udah gue bongkar-bongkar, jadi nggak adil. Dan di depan ini gue ada ambil lagi dari Oktri. Jadi Oktri udah jual FlyDigi B5 garansi 3 bulan. Enaknya, untung dia masukin ya. Jadi garansi 3 bulan tanpa embel-embel. Jadi dia bisa, kalau rusak itu bisa dibalikin aja langsung. Nggak pakai embel-embel biaya tambahan. Nah di sini gue ambilnya 2. Dan kita langsung cobain aja salah satunya ya. Aduh. Karena ini belum gue pairing, gue coba setting dulu ke mode maksimal. Nanti di next video gue juga bakal bikin gimana cara B5 ini, FlyDigi B5 ini aman dari kondensasi. Sebenarnya bukan cuma B5, tapi di X12 juga caranya sama. Itu lebih gampang dibanding pakai cara-cara kemarin. Oke, gue coba setting dulu. Kita setting ke overclock dulu ya. Kalau yang lain itu udah semua, udah ke setting. Ya, ini udah mode maksimal. Udah kita matiin dulu aja. Jadi kita langsung bandingin ya. Ini suhu kamar gue 26 derajat. Kita bisa sambil lihat wattnya ya, berapa pemakaian wattnya. Ini gue pakai yang non magnetik semua. Soalnya pakai cooler jepit. Gue yakin yang non magnetik ini lebih maksimal. Karena apa? Karena dia full thermopadnya. Ini kita cobain di Nubia. Ini Razer sebenarnya juga dingin ya. Cuma nggak apa-apa, nanti kita diperbandingkan selanjutnya aja. Ini kalau misalnya di BR31-nya nggak naik di atas 15 pas kita nyalain, nanti langsung kita ini ya, langsung kita ulang. Ya maaf, ini dubbingan karena mikrofon gue sebelumnya itu error. Ya jadi di sini gue tes dulu suhu awalnya semua di 26 derajat ya. Ini udah aman semua, baik di FlyDigi B5, Nubia, BR31 sama OnePlus. Jadi jam mulainya itu di 12.15. Ini udah dites. Black Shark tuh jalannya di watt paling tinggi, itu sekitar di 17 watt, B5 di 16 watt, OnePlus di 16 watt, dan Nubia di bawah 10 watt. Oke, ini B5 ada di 22-an, Nubia di 25, BR31 di 19, dan di OnePlus pun di 19-an. Tapi ini ternyata titik dinginnya itu gue ada salah. Jadi ada salah pemasangan. Kalau di BR31-nya itu kurang kenceng gue. Jadi nggak maksimal suhunya di sini. Nanti akan gue tunjukin. Walaupun nggak kenceng, tapi titik terdingin itu masih di BR31. Ini gue juga cukup kaget sih pas gue review ulang. Pas gue nonton ulang ini, waduh, lumayan aneh hasilnya. Tapi ternyata memang karena BR31 itu dingin banget. Oke,
gue percepat, gue cekin satu-satu pakai pakai thermal vision, thermal kamera, dan hasilnya tetap lebih bagus di BR31. Tapi kadang-kadang memang di OnePlus sedikit lebih baik, kadang-kadang, tapi BR31 masih bisa ngimbangin, dan kadang-kadang juga BR31 unggul juga, jadi naik turun. Nah, di sini kelihatan pas gue angkat legendaringnya itu jatuh. Nah, di tempat yang lain tuh enggak. Jadi kelihatan kalau yang lain rapat, di BR31 itu agak kendor. Jadi habis ini gue ulang karena di Nubia-nya itu kalahnya jauh, jadi gue ganti Razer aja langsung. Sekalian masukin ke ronde keduanya. Ya, ini langsung ronde kedua, ada BR25, ada B5 yang baru, ada Razer, ada BR31, OnePlus, sama B5 yang udah gue cabut tembaganya. Jadi gue cuma tambahin thermal pad aja. Itu salah satu cara untuk menghindari kondensasi di dalam. Tapi nanti gue akan bikinin videonya khusus penjelasan kenapa bisa ada kondensasi di dalam di B5. Oke. Dan sekarang kita udah mulai di jam 12:33. Di B5 23 derajat, di Razer juga 23,9. Jadi selisih sedikit. Masih lebih unggul B5, nggak nyampe 1 derajat. Dan di BR31 di 18-an, dan di OnePlus di 20-an. Jadi di sini kalau udah rapat kelihatan banget bedanya, sampai 2 derajat antara BR31 sama OnePlus. Oke, dan ini yang FlyDigi modif, B5 yang udah dimodif. Tembaganya gue buang, gue tambahin thermal pad aja, itu nyampe 22 derajat. Lebih baik dibanding bawaan FlyDigi biasa. Padahal penggunaan watt B5 itu lebih kecil, cuma di 12 watt doang. Sedangkan di B5 yang non modif itu pemakaiannya di 15 watt. Kalau kita cek terus-terusan, FlyDigi B5 sama Razer itu hampir imbang, tapi memang lebih baik di FlyDigi B5. Kita cek OnePlus-nya itu di 19-an. Terus kita cek BR31-nya itu udah tembus di 17-an. Jadi tetap selisihnya itu 2 derajatan. Jadi lumayan banget ini BR31. Walaupun untuk hasil benchmark semua ini masih bagus ya. Nggak jauh beda. Ini FlyDigi B5 non modif. Hasilnya di 22,3. Lalu di Black Shark, di Razer 22,9, masih lebih unggul di B5. BR31 tadi udah. Nah, ini itu lumayan semua ya. Jadi kalau benchmark hasilnya tipis-tipis semua. Jadi udah lumayan bisa maksimalin handphone. Untuk di Poco F4 GT ya. Jadi gue ngetesnya di Poco F4 GT. Ini udah oke semua lah. Oke. Karena ngecekinnya agak susah titiknya, ini gue pakai thermal kamera juga, geser-geser, goyang-goyang. Gue coba cara lain. Jadi gue pakai infrarednya. Gue pakai infrarednya itu, gue tembak ke bagian paling ujung sampai bayangannya keluar, sampai infrarednya keluar. Jadi itu bagian terjauhnya. Gue anggap bagian terjauhnya. Contohnya kayak gini. Ini ada gua tunjukin pakai panah biru. Kalau udah keluar seperti itu baru gua anggap suhunya. Jadi di setiap cooler gua ambilnya di titik itu. Oke, ini di B5 yang non modif itu 22,6. Kita masuk ke Razer. Tunggu titik lasernya keluar. Masih kalah dibanding
B5 non modif. Jadi cukup luar biasa sebenarnya B5 ini. Di 300-an bisa ngalahin cooler 1 jutaan. Tapi Razer juga udah jauh lebih bagus dibanding Nubia ya. Ini udah maksimal banget sih. Nah, ini gue juga mau kasih lihat di video selanjutnya, itu jatuh lagi. Di video selanjutnya cara modifnya supaya nggak kondensasi. Ya, jadi ini list terbaiknya. Untuk penyebaran terdingin terbaik untuk tes heatsink ini, itu ada di BR31. Lalu di OnePlus 18 watt, kalau bahasa Cinanya seperti itu ya, OnePlus 18 watt. Lalu ada di FlyDigi B5, ranking 3-nya. Ranking 4-nya itu ada di Razer Cooler Chroma. Baru di Nubia. Lalu ini penilaian subjektif gue aja ya. Untuk LED Razer sama BR31 itu bagus, gue suka. Tapi di B5 itu LED-nya kayak beberapa cooler murah itu LED-nya seperti itu, jadi gue nggak terlalu suka. Jadi kalau lihat yang di kanan atas itu yang modifan nggak gue nyalain ya, karena ini yang baru gue buka, jadi masih nyala, belum gue matiin. Kalau di OnePlus itu nggak ada, jadi nggak ada LED, jadi gue lebih suka. Terus baik di Razer, FlyDigi B5, OnePlus sama Black Shark BR31 itu sudah mengeluarkan performa maksimal Poco F4 GT ya. Jadi kalau gua benchmark ganti-gantian, itu poinnya kurang lebih sama. Jadi bisa gua anggap itu udah maksimal banget. Oke. Nanti di video selanjutnya gua akan bahas plus minusnya dari kelima cooler ini. Ini bukan berarti yang kalah, bukan berarti jelek. Semua ada plus minusnya. Dan ini contoh yang udah gua modif. Ini gara-gara yang pertama sih. Dalamnya itu gue pakai silikon thermal pad biru, luarnya gue pakai silikon pad. Sebenarnya bukan yang thermal. Lalu ini yang udah gue pecahin, ini masalah utamanya sebenarnya. Kenapa bisa kondensasi? Cuma nanti gue jelasin di video lain aja. Kalau itu gue isiin pakai lem Tianma. Ya, paling segitu aja dari gua. Semoga videonya ini bermanfaat. Terima kasih buat yang ngikutin sampai habis ya. Bye-bye.